Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam berjumpa lagi, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur karena satu kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan bisa beri bagi saya secara pribadi bersama dengan keluarga. Boleh lagi bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di Ciamis ini, puji Tuhan. Saya dulu cuma 2 tahun ya saya ada di Ciamis ini melayani Tuhan dari tahun 2000 sampai 2002. Puji Tuhan, bantu pelayan di tempat ini. Dan saya sangat terberkati juga lewat ibadah, lewat drama yang begitu luar biasa. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga pagi ini terberkati juga dengan pujian dan drama. Saya membayangkan saudara ini hanya drama yang dimainkan sesuai dengan apa yang Tuhan bisa taruh di hati mereka. Tapi terus terang saudara, saya membayangkan seperti apa pengorbanan Kristus ketika dia memberikan yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Jadi ketika dia memberikan yang sesungguhnya, kalau yang tadi kan saudara itu enggak sungguhan, dipukul ya enggak sungguhan, ya kan? Ya seperti itu ya, tetapi kita bisa membayangkan dibuat seperti itu aja rasanya hati ini mau mencerit saudara. Semua alasan yang Kristus lakukan hanya satu, supaya saya dan saudara beroleh selamat. Tidak ada alasan lain yang Yesus lakukan, yang ia perbuat, yang dia korbankan, selain supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nestor bersama dengan Ibu, bersama dengan Tante sidang jemaat Tuhan, majelis jemaat, puji Tuhan, kesempatan yang indah diberikan kepada saya untuk melayani kita di dalam pemberitaan firman Allah. Puji Tuhan. Mari saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-19. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Demikian firman Allah, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat menarik dengan satu kata yang diucapkan oleh Yesus adalah sudah selesai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata sudah selesai dalam penempatan penggunaannya itu tergantung pada satu keadaan, satu waktu, atau satu situasi dan kondisi. Jadi tergantung ketika kita menggunakan kata sudah selesai itu tergantung kepada satu keadaan, situasi yang kita hadapi. Contohnya saudara, kalau mungkin ada yang kredit sepeda motor atau mobil. Ketika kredit terakhir dibayar saudara, dia bilang sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti beban itu sudah terlepas, ya kan? Sudah selesai. Atau ketika seseorang dia menjabat sebagai pegawai negeri,
Ya kan? Ketika dia mengakhiri setiap pekerjaan yang dipercayakan dalam hidupnya selama bertahun-tahun, pada akhirnya dia purna, saudara, dia berkata, sudah selesai. Jadi dia sudah mengerjakan, menuntaskan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, ketika dia berkata, sudah selesai. Ungkapan ini, saudara, bukan satu ungkapan di mana ketika dia berkata, sudah selesai dia menderita. Sudah selesai dia dicaci maki. Tidak, saudara. Kenapa? Karena saudara, saya dan saudara itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kata sudah selesai itu bukan sudah selesai dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dalam kesusahannya. Bukan. Kenapa? Sekali lagi, karena saya dan saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau saya dan saudara itu adalah bagian dari tubuh Kristus, berarti kata sudah selesai ini bukan akhir dari penderitaannya. Bukan akhir dari apa yang dia sudah alami. Karena apa, saudara? Karena selama saya dan saudara berada di dalam dunia ini, Alkitab berkata bahwa sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bukan berarti tidak merasakan apa yang saya dan saudara itu alami. Kita bisa paham ya? Berarti kata sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus itu bukan sudah selesai dari penderitaannya. Karena saya, sekali lagi, saya dan saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Ketika saya dan saudara ini masih ada dalam dunia ini, kita banyak mengalami masalah, persoalan, tekanan dalam hidup. Kita banyak mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan berkata, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang juga turut merasakan apa yang saya dan saudara itu rasakan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus itu menunjuk kepada satu pengorbanan. Jadi kata sudah selesai itu menunjuk kepada satu pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Sebab apa, saudara? Sebab tidak ada yang mampu untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan dalam pengorbanannya. Tidak ada, saudara. Bahkan ketika Yesus dia mati di atas kayu salib dan ketika dia berkata sudah selesai, dia mengakhiri segala korban di hadapan Tuhan. Dia mengakhiri segala korban. Kalau dulu, saudara, dalam perjanjian lama, orang yang berbuat salah, berbuat dosa, mereka itu harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Ada korban keselamatan. Ada korban syukur. Itu, saudara. Dengan cara seperti apa? Mereka harus mengambil seekor binatang. Entahkah itu domba, lembu, burung tekukur yang sudah ditentukan dan ditetapkan menjadi satu korban kepada Allah. Menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Di mana ketika itu disembeli, itu menggantikan apa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Lewat kesalahan kita, lewat dosa kita, lewat pelanggaran kita dan sebagainya. Maka korban yang dipersembahkan itu menjadi pengganti dari dosa saya dan saudara.
Tetapi ketika korban yang sesungguhnya itu hadir di dalam dunia, saudara, dia mengakhiri segala korban kepada Allah. Yesus berkata, sudah selesai. Dalam arti saudara, kata sudah selesai ini digunakan oleh Tuhan dalam hal pengorbanan. Kalau dalam hal penderitaan, saudara, dalam penderitaannya kita bersyukur karena kita punya Kristus. Kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan saya dan saudara. Ada ayatnya ya, paling mudah sekarang ya. Kalau baca Alkitab itu paling gampang. Ada handphone, ketik imam besar. Itu langsung keluar. Itu biasanya nanti datangnya itu kitab Ibrani. Di situ ada imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu pasti muncul. Paling gampang. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata itu sudah selesai, itu dalam penderitaan, dalam pengorbanannya, penebusannya bagi saya dan saudara. Karena apa saudara? Karena tidak ada penebusan lagi. Sudah nggak ada saudara. Jadi jangan kita berharap untuk ada penebusan kedua kali. Tidak ada saudara. Kalau dalam penderitaan, Kristus itu merasakan penderitaan yang saya dan saudara alami dalam hidup. Tetapi berbicara tentang penebusan, itu cuman satu kali. Tidak ada penebusan lagi Kristus akan kerjakan di atas kayu salib yang kedua kali. Tidak ada saudara, itu tinggal cuman satu kali saudara. Untuk selamanya. Jadi kita bersyukur kalau saya dan saudara itu kita sudah ditebus. Kita itu sudah diselamatkan. Kita bersyukur. Karena apa saudara? Karena di dalamnya mengandung satu janji yang besar bagi saya dan saudara. Bahwa kita akan memiliki satu kehidupan yang kekal. Ini luar biasa saudara. Janji Tuhan itu janji yang begitu luar biasa. Karena dijanjikan bahwa saya dan saudara akan memiliki kehidupan yang kekal. Saudara, kata sudah selesai ini menunjuk kepada suatu bukti ketaatan Kristus. Ini luar biasa. Jadi kata sudah selesai ini menunjuk kepada satu bukti ketaatan Kristus. Coba kita lihat dalam Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di mana ketika Yesus berkata sudah selesai, itu menunjukkan bukti ketaatan. Jadi bukti ketaatan ketika dia berkata sudah selesai, itu menunjukkan bukti ketaatan. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa kata sudah selesai itu ketika seseorang itu, dia itu kredit ya, kredit sepeda motor, kredit apa saja saudara.
Dan ketika itu dia sudah bayar terakhir saudara, lunas. Sudah selesai. Itu menunjukkan bukti ketaatan. Kalau enggak taat saudara, konsekuensinya apa? Kalau enggak taat, konsekuensinya apa? Sekali waktu saudara, saya punya teman di Kediri. Dan dia adalah seorang atlet, pemain tenis meja, pingpong. Orang tuanya itu kredit sepeda motor untuk dipakai. Ketika orang tuanya pulang ke Manado, ini dia kirim uang untuk bayar kredit tiap bulan, saudara. Ternyata saudara itu, dia tidak bayar itu selama kurang lebih 5 bulan. Tidak dibayar, saudara. Kreditnya itu tidak dibayar. Ketika saya pakai sepeda motor, saudara, saya kan tidak tahu kalau kreditnya nggak dibayar. Waktu saya pakai, saudara, ya pakai aja. Pas di perempatan, saudara, perempatan lampu merah, saudara, saya berhenti. Berhenti itu, orang saudara itu langsung datang, itu dia langsung pegang. Motornya dipegang, kuncinya diambil. Saya jadi bingung, saya bilang, Pak, maaf, kenapa kok motor ini mau ditahan? Kenapa kuncinya diambil? Dia bilang, maaf Pak, ini buktinya sepeda motor ini tidak dibayar selama kurang lebih 5 bulan. Loh, saya kaget. Loh tidak bisa begini Pak. Ya tidak bisa, namanya ini motor ini kami harus bawa di kantor. Harus dibawa di kantor. Waduh saudara. Akhirnya sepeda motornya dibawa di kantor. Kalau mau ngambil kendaraannya, barangnya itu harus dibayar dulu. Jadi dibayar itu masih kurang lebih 8 bulan, 8 kali kreditan saudara. Yang tertunggak itu 5 bulan, sisanya 3 bulan. Kalau mau ngambil saudara, itu harus dilunaskan semuanya. Wah, kebingungan saudara yang punya sepeda motor. Dikirim gak dibayar. Saudara bisa bayangkan itu. Jadi ada konsekuensinya. Saudara bisa membayangkan ketika Kristus, ya kan? Dia tidak taat kepada apa yang difirmankan, yang disampaikan. Apa yang bisa terjadi? Yang jelas tidak ada keselamatan. Tetapi Alkitab berkata ketika Yesus dia berkata sudah selesai. Itu menunjukkan bukti bahwa dia taat kepada apa yang dia sampaikan sendiri. Itu bukti ketaatan dari dirinya sendiri. Alkitab mencatat bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu saudara, kesetaraan yang harus ia pertahankan di dalam dirinya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Kristus itu harus berkorban. Dia berkata yang walaupun dalam rupa Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Padahal itu setara. Setara itu sama. Jadi Kristus itu setara, sama. Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara bisa bayangkan. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu dia pertahankan dalam dirinya. Kalau dalam keluarga, saudara, ada bapak, ibu, dan anak. Saya nggak tahu kalau daerah yang lain. Tapi kalau daerah saya, saudara, nanti kalau sekali waktu orang tua bagi ada warisan, saudara. Ada warisan, bagi warisan, entah itu sawah atau ladang atau apa yang orang tua punya dibagikan ke anak-anak. Semuanya itu sama rata. Sama rata. Karena apa saudara? Setara. Anak yang tua dengan yang bungsu itu nggak ada beda. Tidak ada beda saudara. Anak yang tua dengan yang bungsu itu tidak ada beda. Jadi sama rata. Coba saudara bayangkan kalau yang satu itu, karena kamu itu nggak dengar-dengaran dari kecil, maaf ya. Kamu itu cuma dikasih sedikit saja. Sekali waktu saudara pasti dia ngamuk. Dia marah.
dia berontak. Karena apa? Karena itu tidak dianggap setara, sama dengan saudaranya. Kristus, saudara, Alkitab berkata apa, saudara? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus ia pertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini Tuhan yang penuh dengan segala kemuliaan. Allah yang penuh dengan segala kemuliaan. Dia yang empunya segala sesuatu. Ia yang menjadikan segala sesuatu. Ia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi ketika dia belajar taat kepada apa yang telah difirmankan tentang Kristus itu sendiri. Bahwa dia harus datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa, dia harus rela datang ke dalam dunia di tempat yang paling hina. Ini Tuhan, saudara. Ini Tuhan. Jadi ketika dia mau berkorban, menyelamatkan hidup manusia, saudara, dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam strata kedudukan, saudara ya, itu yang paling hina di antara manusia. Jadi keadaan yang diambil oleh Kristus itu adalah satu keadaan yang begitu hina di antara manusia. Dialah yang paling hina. Kita mungkin membayangkan, saya ini adalah manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan, kelalaian. Mungkin kita berkata, kita enggak layak. Tetapi saudara bisa membayangkan, ketidaklayakan saya dan saudara karena menyadari keadaan kita. Yesus ambil yang paling rendah dari apa yang saya dan saudara rasakan. Jadi ketika kita berkata kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Allah datang ke dalam dunia dan dia ambil yang lebih rendah dari apa yang saya dan saudara itu rasakan dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur saudara karena Tuhan berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus ia pertahankan. Melainkan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan Alkitab mencatat apa? Bahkan dia taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kita bersyukur saudara. Karena apa? Karena segala pelanggaran dan dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Ketika dia berkata sudah selesai, maka pekerjaan penebusan dia sudah tuntaskan di atas kayu salib. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan? Masihkah kita mau hidup dalam hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Masihkah kita mau hidup dalam hidup yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan? Masihkah kita mau hidup dalam hidup yang tidak mau untuk berlomba untuk mencapai apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saya dan saudara? Ada orang yang bilang, gak apa-apalah, yang penting saya masuk sorga. Ada orang yang bilang begitu, yang penting saya itu masuk sorga. Walaupun itu di pinggir, yang penting saya masuk sorga. Ada yang kepingin begitu? Ada? Yang penting saya masuk sorga. Walaupun saya di pinggir.
Yang penting saya masuk sorga. Ada yang kepengen? Ada? Coba saudara bayangkan. Yang penting saya ke gereja, walaupun di luar. Sama dengan di dalam? Sama? Nggak sama saudara, nggak sama. Tetap ada bedanya. Iya kan? Makanya saudara dalam kehidupan kita, jangan kita hanya berpikir yang penting saya masuk surga. Kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan itu segala sesuatu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kelak kita ada bersama dengan Kristus saudara. Makanya dua murid itu mereka itu berebut untuk duduk di sebelah mana? Duduk di sebelah mana? Sebelah kiri dan kanannya Tuhan. Dua murid, seorang ibu dia bilang, Tuhan nanti sekali waktu ya kalau kamu sudah di sorga, duduk di takhta yang penuh dengan segala kemuliaan, orang tuanya bilang, kalau boleh anakku yang duduk di sebelah kiri dan kananmu. Tempat yang spesial. Tetapi Tuhan bilang apa saudara? Yang berhak untuk duduk di samping kiri dan kanan saya itu bukan saya, bukan. Yang berhak untuk duduk di samping kiri dan samping kanannya Tuhan, Tuhan katakan bukan saya. Siapa yang berhak untuk menentukan? Coba, siapa yang berhak untuk menentukan? Siapa yang berhak untuk menentukan? Kira-kira nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang berhak untuk menentukan itu siapa? Hah? Siapa yang katakan Tuhan yang menentukan? Yang berhak untuk menentukan duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan siapa? Saudara, Tuhan berkata, yang berhak untuk menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanan saya itu bukan saya, bukan Tuhan. Tetapi saya itu dan saudara. Kalau kita berlaku setia kepada Tuhan, itu yang akan menentukan saya dan saudara di mana saya dan saudara itu ditempatkan oleh Tuhan. Jadi yang menentukan saya dan saudara itu dalam sorga itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu keliru, saudara, yang menentukan saudara masuk sorga atau neraka itu bukan Tuhan. Karena Allah tidak pilih kasih. Yang menentukan saya dan saudara masuk dalam kerajaan sorga itu adalah saya dan saudara sendiri. Yang menentukan kita duduk di mana dalam kerajaan sorga itu saya dan saudara sendiri. Ketika kita setia, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka saya dan saudara itu ditempatkan di satu tempat yang penuh dengan segala kemuliaan. Amin. Nih, jadi kita harus tahu saudara, ya. Allah tidak akan menentukan saudara, karena apa? Karena manusia itu diberi hak kebebasan untuk memilih dan menentukan. Itu manusia diberikan hak kebebasan. Tuhan tidak akan pernah memaksa manusia untuk dia percaya kepada Sang Penyelamat yaitu Kristus. Tidak saudara. Yang menentukan adalah manusia itu sendiri. Ketika dia memutuskan saya percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka apa yang dia putuskan itu yang akan menentukan dia mendapat sesuai dengan apa yang Yesus janjikan. Yaitu sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Seperti apa yang Yesus lakukan, saudara, dia berkata, dia melakukan satu ketaatan. Alkitab mencatat dalam rupa Allah itu tidak dianggapnya setara. Tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Menjadi hamba yang paling hina dari antara manusia. Dan dia belajar taat. Bahkan Alkitab mencatat dia taat sampai mati di atas kayu salib. Lihat siapa? Brother David saja saudara, cuman diberdirikan di kursi, dipasang mahkota yang biasa-biasa saja, maksudnya enggak
Tidak seperti apa yang dialami oleh Yesus. Waktu dipasang mahkota itu dipukuli sampai duri mahkota itu mancap di kepala saudara. Itu rasanya hati ini, aduh, seperti itulah yang Kristus lakukan dalam segala ketaatannya. Saudara bisa bayangkan. Jadi dalam kehidupan kita saudara, kalau kita masih punya masalah dan persoalan dan itu menjadikan alasan bagi saya dan saudara untuk kita tidak datang kepada Tuhan, itu keliru. Kalau kita punya beban, kita punya masalah, kita punya penderitaan, dan itu menjadikan alasan bagi saya dan saudara untuk kita jauh kepada Tuhan, itu keliru. Seharusnya kita membayangkan bagaimana karya pengorbanan Kristus yang sesungguhnya Dia lakukan bagi saya dan saudara untuk menanggung segala penderitaan, segala masalah, segala persoalan, segala tekanan hidup, bahkan untuk menyelesaikan setiap dosa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Itu adalah Kristus. Dia belajar taat. Cuman satu saudara, dia belajar taat. Seberapa banyak yang mau taat kepada Tuhan? Bisa? Lambaikan tangan, seberapa banyak kita mau taat kepada Tuhan? Saudara, saya membayangkan ketika mau belajar taat, saudara, daging ini saudara itu sakit. Sakit saudara, yang namanya daging ini sakit. Kalau kita belajar taat yang namanya daging ini sakit saudara. Karena apa saudara? Karena kita bisa bayangkan Yesus dalam segala kemuliaannya setara dengan Allah sebagai milik yang seharusnya dia pertahankan. Tetapi apa? Dia tidak mempertahankan itu. Dia merelakan saudara. Dia coba untuk menekan serendah-rendahnya keinginan daging. Untuk memenuhi kebutuhan yang Allah inginkan yang sesungguhnya adalah sebuah pengorbanan. Sakit saudara. Ya kan? Yang namanya taat itu sakit saudara. Diumumkan ibadah jam 7. Latihan musik jam 5. Hari Kamis atau hari Jumat. Dan semua yang melayani datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Saudara bisa bayangkan? Bagaimana kita harus melawan yang namanya daging. Masih enak saudara itu, aduh masih kepengen tidur, ya kan? Badan ini sudah lelah. Tetapi ketika belajar taat saudara, yang harus kita kalahkan adalah keinginan daging saudara. Keinginan daging yang harus kita harus memang betul-betul di mana itu harus menjadi satu peperangan yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Karena apa saudara? Karena untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di mana daging ini yang harus ditekan ketika bicara tentang ketaatan. Saudara, Kristus dia bicara tentang ketaatan itu saudara bukan hal yang mudah. Saudara bisa bayangkan Allah yang penuh dengan segala kemuliaan. Dia pencipta segalanya. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Atas segala ciptaannya. Atas hidup saya dan saudara. Tetapi dia rela saudara taat kepada apa yang difirmankan tentang dia. Di mana dia harus turun ke dalam dunia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dia harus belajar taat. Sampai di atas kayu salib. Anak saya tadi dia tanya, Pi, itu Tuhan Yesus ya? Kenapa kok dipukul? Kenapa kok berdarah-berdarah? Walaupun usianya masih belum 4 tahun saya bilang, oh itu Tuhan Yesus itu dipukul, dia berdarah, itu untuk menyelamatkan kita. Oh
untuk menyelamatkan. Ya, dia untuk menyelamatkan kita. Saudara bisa membayangkan bagaimana Kristus harus belajar taat. Di mana Alkitab berkata, rupanya itu sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai manusia. Hancur. Cuman karena saya dan saudara, supaya kita beroleh yang namanya keselamatan. Yang kedua, kata sudah selesai menunjuk kepada kasih. Jadi bukan hanya kepada ketaatan, tetapi itu adalah bentuk kasih. Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih yang dipakai oleh Tuhan adalah agape. Kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Saudara, ya. Kasih yang tanpa pamrih. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia memberikan kasihnya yang tidak ada batasnya. Kasih yang tanpa pamrih. Ketika dia memberi tidak berharap untuk kembali. Saudara, itu kasih yang tanpa pamrih. Itulah yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya setiap manusia beroleh kehidupan yang kekal. Tujuan dari apa yang Yesus katakan sudah selesai. Dari ketaatannya, dari kasihnya adalah supaya Yesus menjadi pokok keselamatan. Jadi tujuan dari kata sudah selesai, dari ketaatan dan kasihnya adalah supaya dia menjadi pokok keselamatan. Dalam Ibrani pasalnya yang kelima, Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang jadi dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya katakan tadi, saudara, menentukan saya dan saudara ada di dalam kerajaan sorga. Itu bukan Kristus. Kalau Kristus, dia menjalankan ketaatan dan kasihnya lewat pengorbanannya. Jadi Kristus dia menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya, yaitu menjadi jalan keselamatan lewat pengorbanannya. Tetapi untuk saya dan saudara masuk di dalam kerajaan sorga, bukan ditentukan oleh Kristus, tetapi ditentukan oleh saya dan saudara. Karena apa? Karena Yesus berkata dia adalah pokok keselamatan yang abadi. Yang abadi, saudara. Luar biasa. Di mana, saudara, Alkitab mencatat bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang setia kepadanya. Yang melakukan akan kehendaknya. Jadi dia menjadi pokok keselamatan bagi saya dan saudara yang taat, yang setia, yang melakukan akan segala kehendak Tuhan. Dia menjadi pokok keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk kita belajar taat, kita harus mengalahkan yang namanya daging. Ketika kita berjuang untuk mengalahkan daging, itu enggak ada yang enak. Sakit, saudara, sakit. Ketika kita belajar taat, sakit, saudara. Siapa bilang itu enak? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu sakit, saudara. Tetapi saudara, sakit yang sekarang ini akan mengerjakan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi sakit sekarang ini, penderitaan sekarang ini, pengorbanan saya dan saudara saat sekarang ini, itu mengerjakan supaya saya dan saudara memiliki kehidupan yang kekal. Kekal itu tidak ada batas, saudara. Kekal itu tidak ada batas. Saya membayangkan saudara, kita manusia dalam dunia ini itu cuman ada batas waktu. Ada batas waktu. Dulu Om, Papi dulu usia berapa? 72. 72 tahun mengakhiri kata firman Allah Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang sudah tersedia bagiku mahkota. Luar biasa saudara. Itu cuma 72 tahun saudara. Om Gembala itu melayani itu cuma berapa tahun saudara. Karena dari masa muda, dari lahir sampai umur sekian baru sekolah Alkitab melayani. Itu cuma berapa tahun saudara. Itu ada batas waktu. Ada batas waktu saudara, kita di dalam dunia ini ada batas waktu. Tetapi untuk peroleh hidup yang kekal, Tuhan tidak pakai punya batas waktu. Tuhan tidak punya batas waktu, itu adalah kekal. Jadi saudara bisa bayangkan, tidak sebanding apa yang kita lakukan dalam dunia ini untuk kita memperoleh sebenarnya kekayaan surgawi yang besar dan mulia yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan.